Saya melakukan siaran langsung selama 7 hari 7 malam. Untuk membantu seluruh desa, menjual 1,4 juta jin anggur. Tetapi mereka malah menuduh saya tidak berperi kemanusiaan dan mencari untung besar. Saya pun beralih membantu desa tetangga menjual anggur mereka. Tahun berikutnya, 1,4 juta jin anggur itu membusuk di ladang. Hari itu, saat saya berdiri di balkon lantai 2 rumah saya melihat Pak Tian bersama belasan pria mengelilingi gerbang halaman. Yang mereka pegang bukanlah cangkul, melainkan buku catatan tahun lalu. Pak Tian mengeluarkan buku catatan itu ke pintu. Woodhen, tahun lalu kamu bilang akan membeli dengan harga 3,5 yuan per jin. Tapi akhirnya kamu mengurangi 40 sen per jin. Totalnya 63 jin, jadi 130.000 yuan. Kalau uang ini tidak kamu kembalikan hari ini, tahun depan lihat saja siapa yang mau menanam anggur untukmu lagi. Aku mengeluarkan catatan transfer bank di ponselku. Uang itu sudah dikembalikan semalam. Setiap rumah yang seharusnya mendapat 10.000 yuan sudah mendapat 10.000 yuan. Yang seharusnya 8.000 yuan sudah mendapat 8.000 yuan. Titik. Tapi biar jelas, adalah diskon yang kalian berikan sendiri untuk buah yang jatuh dan retak. Hal ini sudah disepakati saat itu. Orang-orang memungutnya di 3 jalan. Siapa yang rakus? Anggurku satu-satu gemuk. Orang kota memang licik dalam berbisnis. Memanfaatkan kami yang tidak bisa menghitung. Paman Tian mengangkat tangannya, menenangkan keributan. Uang sudah masuk, kami terima. Dia menggulung buku catatan itu, tapi ingatlah. Paman Gukuan, bukan dibeli seharga 130.000. Cerita-cerita mereka tersebar di kegelapan malam Jiannong, seperti kerikil hitam yang terpotong di atas meja saat matahari terbenam. Aku berbalik, masuk ke dalam rumah. Ayah menyuruh Fu Haidun duduk di ambang pintu ruang tamu. Aku sudah bilang jangan repot-repot, kamu tetap ngotot mau jualan anggur lewat e-commerce di kota. Sekarang lihat, uang gak dapet. Orang-orang malah marah semua. Aku tidak menjawab. Cahaya terakhir di luar jendela terbenam di gunung barat. Terpal plastik di kebun anggur jauh di sana berkibar di terpa angin. Seperti layar yang tenggelam di sungai. Cerita ini harus dimulai dari musim semi tahun lalu. Namaku Gu Chen. 28 tahun, pernah bekerja selama 5 tahun sebagai pengelola e-commerce produk segar di ibu kota provinsi. 4 tahun lalu, ibu menderita kanker lambung stadium akhir. Keluarga kami berhutang lebih dari 200.000 yuan untuk biaya pengobatan. Ayah menjual semua yang bisa dijual, dan yang tersisa hanyalah kebun anggur seluas 7 mu di pegunungan belakang desa Nansan. 3 tahun setelah ibu, 3 tahun setelah beliau meninggal, pada hari Qingming, saya kembali ke desa untuk mengunjungi makam. Saya melihat ayah sedang merawat anggur dan buah-buahan di kebun. Punggungnya yang bungkuk basah oleh keringat, seolah embun beku yang belum mencair di bayang-bayang gunung. Lahan seluas 7 mu itu ditanami varietas anggur tua Mi Guang. Kulitnya tipis, dan rasanya manis, tapi sangat rentan. Begitu matang, harus dipetik dan dikirim dalam waktu 3 hari. Jika tidak, buahnya akan retak dan rontok. Tahun-tahun sebelumnya, para pedagang buah datang untuk membeli, harga yang ditawarkan sangat rendah, hanya 2 atau 3 yuan saja. Ayah dan mereka bukan tidak pernah berpikir untuk menjualnya sendiri. Tapi desa Nanshan berjarak 50 li melalui jalan pegunungan dari kota kabupaten. Anggur yang sudah terguncang di pasar itu, jika dijual pagi-pagi buta, harganya hanya sepertiga. Saat aku turun gunung setelah membakar kertas di depan makam, aku melewati gubuk Pak Tian. Dia sedang menuangkan sekeranjang anggur yang retak ke dalam tanah pupuk teratai. Buah-buah ungu kemerahan itu jatuh berderak ke dalam sungai hitam. Sayang sekali, pikirku sambil berhenti sejenak. Pak Tian hanya mengangkat pinggangnya sambil mengelus punggungnya. Ini masih yang terbaik. Tunggu saja saat panen matang di bulan Juli atau Agustus nanti. Kalau kebetulan hujan atau pedagang menekan harga, seluruh gubuk busuk di tanah, barulah itu yang disebut sayang. Ayahmu bilang, kamu di kota mengurus komputer dan jualan sayur. Bisakah kamu jual anggur kita ini lewat internet juga? Mataku langsung berbinar. Malam itu, saat makan malam bersama ayah, hanya bubur dan acar. Dia menenggak 2 mangkuk tanpa bicara, lalu tiba-tiba berkata, Tian Wanfu pasti mencarimu tadi siang kan? Jangan hiraukan mereka. Orang-orang itu kalau untung, mereka nggak bakal berterima kasih padamu. Kalau rugi, semuanya jadi urusanmu. Kalau memang bisa laku ya. Ayah meletakkan mangkuknya meja. Dengan bunyi, dung. Utang pengobatan ibumu masih ada 60.000 yang belum lunas. Aku sudah 58 tahun. Kalau tanam anggur 3 tahun lagi, setelah utang lunas, kebun ini akan kusewakan. Kamu bekerja saja di kota,
Jangan pulang dan ikut campur urusan orang-orang desa ini. Tapi aku tetap pergi melihat kebun anggur desa. Desa Nanshan punya 123 rumah tangga. 67 di antaranya punya kebun anggur. Total lebih dari 400-mu. 90% menanam varietas Niguang, 10% menanam varietas baru Sunshine Rose. Aku mengikuti Pak Tian berkeliling di kebun selama 2 hari. Mencatat masa panen, hasil permu, kadar gula, dan tingkat retak buah. Malam harinya, aku membuat tabel analisis dengan ponsel. Datanya jelas. Kualitasnya di atas rata-rata. Tapi, tingkat kerugian mencapai 30%. Transportasi adalah titik lemahnya. Hari ketiga, sebelum fajar, aku mengetuk pintu rumah Pak Tian. Aku menyerahkan rencana yang kubuat semalaman. Aku punya cara untuk menekan tingkat kerugian menjadi 10%. Harga pembelian dinaikkan menjadi 3,5 yuan per jin. Tetapi ada 3 syarat. Pertama, semua anggur harus disortir sesuai standar. Saya, buah kelas 1,3, 5 yuan. Kelas 2,2, 84 yuan. Dan buah kelas 3 tidak diterima. Kedua, waktu panen harus serentak. Saya yang menentukan hari panen. Ketiga, bayar uang muka 30% terlebih dahulu. Dan sisa pembayaran dilunasi setelah barang tiba di gudang kota. Pak Tian, dengan kacamata, baca. Membolak-balik lembar 3 halaman itu selama setengah jam. Dia menatap saya dan berkata, e-commerce itu menjual di internet. Anda menjamin bisa menjual semuanya? Tanda tangani kontrak pembelian dengan harga minimum. Jika tidak laku, saya akan membeli semuanya sesuai harga kontrak. Kerugian ditanggung saya sendiri. Kata-kata ini menyebar di desa. Seperti air yang menyembur ke dalam wajan panas. Ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya kebanyakan adalah petani tua seusia Pak Tian. Mereka sudah takut dengan penekan harga oleh pedagang buah. Yang tidak percaya kebanyakan adalah pemuda yang bekerja di kota kabupaten. Mereka pernah melihat bos melarikan diri. Akhirnya yang maju menandatangani kontrak adalah 13 keluarga. Mereka menguasai 90% dari 400 hektar kebun anggur. Dengan apa? Kamu menjaminnya, tabunganmu di kota cukup untuk membeli 1 atau 2 hektar saja. Orang-orang itu mudah diajak bekerja sama. Nanti kalau buahnya busuk di tangan, mereka bisa membongkar balok atap rumahmu. Jadi buahnya tidak boleh busuk. Aku bilang, aku menyewa gudang, pendingin seluas 300 meter persegi di ibu kota provinsi, mempekerjakan 4 pekerja sementara, dan meminta bantuan mantan rekan kerja untuk menjalin kontak. Aku sudah bernegosiasi dengan 3 platform belanja komunitas. Tapi proses masuk ke 3 platform itu hampir menguras tenaga saya. Habis-habisan, anggur Niguang dari desa Nanshan memang manis, tapi sama sekali tidak dikenal di kota provinsi. Untuk mendapatkan slot di platform belanja komunitas terkemuka, saya menunggu di luar kantor manajer bagian pembelian Pak Zhao selama 4 hari penuh. Saat itu, panas di kota provinsi seolah-olah akan melelehkan aspal. Setiap hari, saya membawa 1 kotak sampel anggur yang dijaga dengan kantong es. Dari pukul 9 pagi hingga 6 sore. Hari pertama, Deo hanya melirik saya sebentar. Lalu berkata, varietas lama sulit dijual, kerugiannya terlalu besar sebelum pergi ke rapat. Hari kedua, dia bahkan tidak muncul. Pada sore hari keempat, saya tidak tahan lagi. Dan langsung menghentikan Zhao yang hendak pulang. Di hadapannya, saya membuka kotak pendingin, mengambil sebutir anggur, memasukkannya ke mulut. Lalu mendorong sisanya ke arahnya. Petik 2. Pak Zhao, cobalah. Buah ini memang rentan, tapi saya sudah memperbaiki kemasannya. Menggunakan rantai dingin sepanjang perjalanan. Rasanya di ujung konsumen pasti tidak kalah dengan anggur impor. Jika tingkat kerusakan melebihi 3%, saya akan mengganti rugi 2 kali lipat. Pak Zhao mencicipi 1 butir dengan ragu-ragu, matanya sedikit berbinar, tapi segera mengerutkan kening. Harga beli 3,5 yuan, ditambah biaya rantai dingin, dan kemasan. Harga dasar yang Anda tawarkan terlalu tinggi. Di pasar banyak alternatif, seharga 2 yuan per pon. Itu barang biasa. Ini adalah produk premium, yang bisa meningkatkan pembelian ulang di platform. Saya sudah menekan margin keuntungan sampai batas maksimal. Hampir menanggung biaya sewa gudang pendingin sendiri. Baru bisa menandatangani kontrak uji coba pertama, dengan pasokan harian 3,000 pon. Sejak hari itu, saya hampir tinggal di dalam gudang, pendingin seluas 300 meter persegi itu. Sewa gudang sangat mahal. Setiap kali membuka mata, sudah ada pengeluaran harian ribuan yuan. 4 pekerja sementara,
sama sekali tidak mengerti cara memilah produk segar. Karena kurang hati-hati, mereka merusak puluhan pon buah pada hari pertama. Saya sedih sampai gemetar. Jadi, terpaksa memakai sarung tangan katun dan menahan udara dingin di dalam gudang yang bersuhu minus, sambil mengajari mereka, langkah demi langkah, cara memegang gunting dan memasang tali pengikat. Untuk memastikan ketepatan waktu pengiriman, setiap malam pukul 8 saya mulai mengawasi pemisahan di gudang pendingin. Bertahan hingga pukul 2 dini hari untuk memuat barang ke truk yang akan dikirim ke gudang e-commerce besar. Udara dingin dari gudang merembes melalui celana, merasuk ke celah-celah tulang. Selama sebulan itu, lutut saya terkena rematik. Setiap kali cuaca mendung, rasa sakitnya terasa samar-samar. Setiap hari tidur kurang dari 4 jam. Rambut rontok berkerumun. Beberapa malam larut, saya duduk sendirian di atas kotak busa berisi anggur, makan mie instan, sambil menatap saldo kartu bank di ponsel yang semakin menipis. Bahkan bernapas pun terasa berat. Namun, begitu saya teringat tangan Pak Tian dan kawan-kawan yang penuh kapalan saat menandatangani kontrak, serta punggung ayah saya yang sedang memasang rangka di kebun anggur, saya merasa bahwa selama buah-buahan ini bisa terjual, semuanya akan terbayar. Akhir Mei, angkatan pertama, anggur Miguang mulai dipasarkan. Aku kembali ke desa membawa kantong plastik khusus dan kotak busa. Memberikan pelatihan langsung tentang pemetikan dan penyortiran. Paman Tian belajar dengan paling tekun, bahkan meminta istri dan putrinya ikut membantu. Anggur yang dipetik harus dilapisi bubuk buah. Bentuknya rapi. Berat per buah minimal 8 gram. Namun masalah muncul pada hari ke-7. Saat itu aku mengambil kiriman dari keluarga Wang Changgui. Saat ditimbang, aku menemukan 3 keranjang anggur berwarna lebih gelap. Saat aku meremas satu buah, dagingnya sudah lembek. Ini sudah terlalu matang. Sama sekali tidak tahan pengiriman. Di tempat itu juga, saya langsung membuang ketiga keranjang itu. Wajah Wang Changgui memerah seperti hati babi. Guchen, kamu ini mencari-cari kesalahan. Kontraknya sudah jelas. Yang terlalu matang tidak diterima. Siapa yang bisa membedakannya? Campurkan saja dengan buah yang bagus dan kirim bersama. Kalau sampai busuk di kota provinsi, seluruh kiriman harus diganti rugi. Pilih saja, bawa kembali. Atau jual dengan harga diskon 1,5 yuan per ceng. Aku mendorong ketiga keranjang itu ke samping. Wang Changgui mengumpat sambil menarik keranjang-keranjang itu pergi. Tapi sore harinya Tian Bo datang menemuiku. Ternyata Wang Changgui telah mencampurkan ketiga keranjang anggur itu ke dalam kiriman yang akan dikirim pada malam hari. Aku menghentikan proses pemuatan dan memeriksa kembali satu persatu. Benar saja, di lapisan tengah ditemukan 17 keranjang yang terlalu matang. Tercampur di antara lebih dari 400 keranjang hauguo. Seperti kotoran tikus di dalam bubur, para tetangga yang sedang memuat barang pun berkerumun. Ada yang bergumam, cukup sudah. Ada yang berpaling. Aku pun menurunkan ke-20 keranjang itu, dan menumpuknya di tengah lapangan pengeringan padi. Aku berdiri di depan truk, dan berkata, siapa miliknya, silahkan ambil sendiri. Hari ini, aku tegaskan, jika ada satu keranjang buah cacat yang tercampur ke dalam truk busuk saat sampai di ibu kota kerugian, seluruh truk akan ditanggung oleh siapapun yang mencampurnya. Siapa yang tidak mau bekerja dengan baik, silahkan mundur sekarang belum terlambat. Tak ada yang bergerak. Akhirnya Patian maju dan mengambil alih ke-20 keranjang itu. Dibayar dengan harga 1,5 yuan per pon. Tapi sejak hari itu, di desa mulai beredar gosip bahwa Guchen, si anak muda ini, lebih kejam dari pedagang buah. Menindas sesama. Pada pertengahan Juni, penjualan mencapai puncaknya. Setiap hari aku bolak-balik antara gudang di ibu kota provinsi dan desa Nansan. Berangkat pukul 3 pagi dengan truk. Sebelum pukul 10 pagi ke gudang pendingin. Sore hari, menyortir dan mengemas. Malam hari, berkoordinasi dengan platform pembelian massal untuk pengiriman. Tidur 3 atau 4 jam, lalu siklus berulang. Berat badan turun 12 jin. Tapi, saat pembayaran angsuran pertama masuk, rekening 13 keluarga menerima pembayaran penuh sebesar 35 yuan per jin untuk pertama kalinya. Di tempat pembagian hasil, ada yang menangis di tempat. Wang Changgui memegang kartu banknya, berjongkok di sudut dinding, sambil mengusap matanya. Setelah menanam anggur selama 20 tahun, belum pernah dijual seharga ini. Patian mengundang saya makan di rumahnya, membuka sebotol anggur yang disimpan selama 5 tahun.
Setelah beberapa gelas, dia menepuk bahu saya. Gu Chen, dulu aku tidak salah menilai kamu. Tapi retakan muncul saat pengiriman terakhir bulan Juli. Pengiriman itu dalam jumlah besar, lebih dari 80 ton. Hari panen turun hujan gerimis. Saya meminta penundaan 1 hari, menunggu cuaca cerah. Tapi ramalan cuaca mengatakan akan hujan selama 3 hari ke depan. Pak Tian dan timnya khawatir anggur akan retak di tangkai, dan bersikeras memetiknya hari itu juga. Kami berdebat tak kunjung usai. Akhirnya kami berkompromi untuk memetiknya. Tapi harus disortir dengan ketat. Namun, karena dipetik saat hujan, kulit anggur basah. Meskipun sudah dikeringkan, selama pengiriman lebih mudah rusak. Saat membuka kotak dan memeriksa barang di gudang kota, saya menemukan sepertiga kotak memiliki bintik-bintik jamur abu-abu di kain pembungkus tangkai anggur. Petugas penerimaan platform langsung memotong 15%. Ini berarti setiap pon harus dikurangi lebih dari 50 sen. Saya menelpon kembali ke desa. Pak Tian diam cukup lama di ujung telepon. Para tetangga, sudah susah payah memetik anggur di hari hujan, campur aduk dengan batu-batu. Bisakah potongan kerugiannya dikurangi sedikit? Di pintu gudang, saya akhirnya memutuskan, harga pembelian tetap dihitung 3-5 yuan per pon. Untuk 15% kerugian, saya akan menanggung sendiri biaya penggantian. Saya rugi 68.000. Ditambah sewa gudang pendingin sebelumnya, upah tenaga kerja, dan bahan kemasan. Tahun lalu, setelah bekerja keras selama 4 bulan, keuntungan bersihnya kurang dari 50.000 yuan. Namun, para tetangga tidak tahu hal ini. Mereka hanya melihat bahwa rekening bank mereka kembali terisi penuh dengan harga 35 yuan per jin. Pada akhir Agustus, musim penjualan berakhir. Saya menempelkan selembar kertas merah di depan toko kelontong desa, mencantumkan dengan jelas jumlah pengiriman setiap rumah tangga, harga satuan, dan totalnya. Wang Changgui datang untuk melihatnya. Jarinya menyusuri tabel ke bawah, dan saat sampai di bagian bawah, dia tiba-tiba berkata, "Ini salah, Gu Chen. Rumahku total mengirim 13.000 pon. 3-5 yuan per pon. Seharusnya 45.500 yuan. Kenapa kamu hanya menghitung 40.500 yuan?" Orang-orang berkerumun mendekat. Aku menunjuk kolom paling kanan di tabel. Rumahmu ada 900 pon. Buah kelas 2, dihitung 1-5 yuan per pon. Ada juga 1.400 jin adalah kiriman saat hujan yang ada bintik jamur. Dihitung sebagai buah kelas 3. Seharga 2-8 yuan per jin. Semua ini sudah dijelaskan saat ditimbang di depan mata. Suara Wang Changgui meninggi. Siapa yang menjelaskan itu padamu? Aku saat itu tidak setuju dihitung sebagai buah kelas 3. Kenapa kamu tidak bilang saat mencampur keranjang? Suasana menjadi kacau. Ada yang mengeluarkan buku catatan rumahnya, dan mulai mengeluh jumlahnya tidak sesuai. Tuan Tian menyelinap masuk, mencabut kertas merah itu, dan menyuruh semua orang pulang mengambil buku catatan. Besok kita akan mencocokkan bersama. Tapi malam itu, aku mendengar orang di luar jendela mengumpat, mengatakan orang kota memang pandai bermanuver. Di depan 3-5 yuan, tapi di belakang potong sana-sini. Pertemuan pencocokan akan diadakan di kantor desa. 13 keluarga memenuhi ruang rapat. Buku catatan tersebar di atas meja. Aku mulai menjelaskan dari awal. Kiriman mana? Dengan standar apa? Potongan kerugian kapan? Harga buah kelas 4 berapa? Harga buah kelas 3 berapa? Pembicaraan berlanjut hingga sore. Wang Changgui menepuk meja. Kamu bilang, rumahku dapat buah kelas 4. Ya sudah, buah kelas 4. Buktinya mana? Saat pemeriksaan barang hari itu, istri kamu sendiri ada di sana. Dia tidak membantah sedikit pun. Dia cuma perempuan. Apa yang dia tahu? Pertengkaran berlanjut hingga gelap. Akhirnya, Pak Tian menghela napas dan berkata, Gu Chen, begini saja. Entah buahnya kelas apa. Tetangga merasa dirugikan. Kamu ganti rugi sedikit saja. Semua orang bekerja keras sepanjang tahun. Kan cuma mau pembukuan yang jelas. Aku menatap wajah-wajah di ruangan itu. Ada yang curiga, marah, licik, dan pasrah. Kata-kata ayah tiba-tiba bergema di telingaku. Orang-orang itu kalau untung, tidak akan berterima kasih padamu. Kalau rugi, semuanya jadi urusanmu. Aku berkata, baiklah. Aku akan mengganti 40 sen per kilogram. 13 keluarga totalnya 130.000. Ruangan menjadi sunyi. Wang Changgui membuka mulutnya tapi tidak berkata apa-apa. Paman Tian mengerutkan kening. Ini bukan berarti kau harus mengganti uang. Besok uangnya akan masuk rekening. Aku menutup buku catatan, tapi tahun depan, kalian cari orang lain saja.
Aku berdiri dan pergi. Di belakangku sunyi senyap. Malam itu, aku mentransfer seluruh sisa 130.000 yuan di rekening bankku. Setelah transfer selesai, ponselku menampilkan notifikasi saldo tersisa 67 yuan 30 sen. Hujan mulai turun di luar jendela. Butiran hujan menghantam terpal plastik di atas kebun anggur. Seolah-olah jutaan jari sedang mengetuk. Ayahku masuk sambil mendorong pintu. Meletakkan semangkuk mie telur. Dia duduk di tepi tempat tidur. Tahun depan benar-benar tidak akan menerima lagi. Tidak menerima juga baik. Akar desa ini sudah busuk. Ibu sering berkata saat masih hidup. Air di desa Nansan bisa membesarkan orang dan mengenali orang. Aku menanam sawah seumur hidup. Baru sekarang aku benar-benar memahami makna kata-kata itu. Hujan turun sepanjang malam. Saat fajar, Pak Tian dan yang lain menerima pesan transfer. Mereka kembali ke gerbang rumahku. Dan itulah awal dari adegan tadi. 130.000 yuan yang kubayar mungkin bukan sekadar pertemanan. Melainkan sisa imajinasi polosku tentang kampung halaman. Saat aku mengemas barang-barang untuk kembali ke kota, Pak Tian datang sendirian. Dia berdiri di luar gerbang halaman tanpa masuk. Di tangannya, dia memegang 2 potong daging asap. Kata-kata Guchen kemarin benar. Orang-orang desa tidak pernah sekolah. Mereka menghitung untung saja, tidak menghitung rugi. Jangan dipikirkan, aku mengembalikan daging asap itu. Petik 2. Pak Tian, aku tidak memikirkannya, tapi aku benar-benar tidak mau menerimanya. Pekerjaan di kota sibuk, mungkin aku jarang pulang nanti. Dia berdiri membungkuk sebentar, lalu berbalik pergi. Daging asap itu diletakkan di ambang pintu, yang basah oleh embun pagi. Ayah mengantarku keluar desa. Sampai di bawah pohon lokus tua, di ujung desa. Dia berhenti sejenak. Jaga dirimu baik-baik di sana. Dia meraba-raba sakunya. Seolah ingin mengeluarkan sesuatu, tapi akhirnya hanya melambaikan tangan. Kalau kehabisan uang, telepon saja. Bus jarak jauh itu bergoyang-goyang meninggalkan awan tebal. Kandang anggur di luar jendela menyatu menjadi lautan hijau. Berkilau lembab dalam cahaya pagi. Aku menutup mata. Teringat masa kecil saat ibu menggandeng aku berjalan di atas tanggul sawah. Chen kecil melihat bunga anggur seperti butiran millet. Dan buahnya seperti kristal ungu. Kristal itu kini hancur berantakan. Di tanah, menusuk telapak kaki setiap orang, masa-masa kembali ke kota provinsi, adalah masa tergelap dalam hidupku. Aku seolah-olah kehabisan tenaga. Siang hari di kantor, seperti boneka tanpa jiwa. Mengetik di keyboard. Mengolah laporan data yang dingin. Malam hari kembali ke rumah sewa seluas belasan meter persegi. Sambil menatap sisa saldo 2 digit di kartu. Bahkan memesan makanan delivery pun harus berpikir panjang. Untuk menutupi lubang keuangan akibat pengembalian 130.000 yuan ke desa. Aku makan mie rebus tanpa bumbu selama 3 bulan berturut-turut. Suatu malam, perutku sakit hingga berkeringat dingin. Aku mengobrak-abrik laci dan menemukan setengah kotak obat kadaluarsa. Saat menelannya dengan air dingin, air mata akhirnya tak tertahan dan menetes di punggung tanganku. Aku tak mengerti, jelas-jelas ingin membantu mereka. Jelas-jelas aku sendiri yang menanggung kerugian itu. Mengapa pada akhirnya aku yang dianggap sebagai orang jahat yang mengeruk uang secara curang? Di akhir musim gugur, salju pertama turun di ibu kota provinsi. Aku pergi ke pemakaman keluarga teman lama. Duduk lama di depan nisan ibuku. Di foto, ibu tersenyum dengan lembut. Itu adalah wajahnya sebelum sakit. Ibu, aku tidak rela. Gumamku pada nisan itu. Tapi sepertinya aku memang salah. Ayah, benar. Aku tidak seharusnya terlibat dalam urusan itu. Angin bertiup melewati pohon pinus dan cemara. Mengeluarkan suara isakan, seolah-olah ibu sedang menghela napas. Setelah kembali dari pemakaman, aku menghapus semua dokumen dan tabel tentang anggur desa Nanshan dari ponselku dan mencurahkan seluruh perhatianku pada proyek baru perusahaan. Namun, di hari-hari ketika aku sengaja menghindar, musim dingin di desa Nanshan tidaklah baik. Panggilan telepon ayah setiap minggu menjadi satu-satunya cara bagiku untuk mengetahui keadaan desa. Awalnya, ayah hanya sekilas menyebutkan bahwa tahun ini pohon buah di desa itu berbuah lebih lambat dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, seiring mendekatnya akhir tahun, nada bicara ayah semakin berat. Petik 2. Hei pedagang, tahukah kamu bagaimana keluarga Wang Changfu merayakan tahun baru Imlek tahun ini? Pada tanggal 28 bulan ke-12, ayah menghela napas di telepon. Anak laki-lakinya sebenarnya sudah punya calon pasangan, tapi pihak perempuan meminta mas kawin 60.000 yuan. Changfu awalnya berharap bisa menjual
anggur yang matang terlambat itu setelah musim gugur untuk mengumpulkan uang-uang itu. Namun, setelah kamu pergi, para pedagang buah yang dulu bersekongkol menekan harga buah yang matang terlambat menjadi 1-2 yuan per kilogram. Bahkan biaya pengemasan pun harus ditanggung sendiri oleh Chang Gui. Jika Chang Gui menolak menjual, mereka langsung membawa mobilnya pergi. Akhirnya, mereka hanya bisa menonton ribuan kilogram buah membeku di pohon. Gadis itu melihat dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 60.000 yuan, jadi setelah tahun baru, pertunangan itu dibatalkan. Chang Gui belakangan ini setiap hari minum sendirian di warung kecil di mulut desa. Saat mabuk, dia menampar pipinya sendiri sambil menangis, mengatakan bahwa dia bukan manusia tahun lalu. Karena telah memaksamu pergi. Mendengarnya, hatiku terasa campur aduk. Aku tahu trik para pedagang buah dalam menekan harga. Ketika kamu tidak memiliki daya tawar dan saluran penjualan, di mata mereka, kamu hanyalah domba yang siap disembelih. Ada juga Paman Tian. Ayah berhenti sejenak karena sakit perutnya kambuh. Awalnya, dia berencana pergi ke kota kabupaten untuk endoskopi lambung, tapi puluhan hektar kebun Sunshine Tracer itu, para pedagang hanya menawarkan harga 3 yuan per kilogram. Dia enggan menjualnya, jadi dia meminjam sepeda motor 3 roda untuk mengangkutnya ke kota. Akibatnya, di tengah jalan, kendaraannya terbalik. Bukan hanya buah-buahan yang hancur berserakan di tanah, tapi dia juga terbaring di rumah sakit selama setengah bulan. Biaya pengobatan saja sudah menguras tabungan. Belum lagi buah-buahan yang harus diganti rugi. Di ujung telepon, tanganku yang memegang ponsel sedikit mengepal. Aku menutup mata, seolah-olah bisa melihat salju tebal di Desa Lanshan, di mana satu persatu kandang anggur runtuh tertimpa salju. Sangat mirip dengan semangat warga desa yang hancur. Namun, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya mengingatkan ayahku untuk menjaga kesehatannya. Aku meyakinkan diriku bahwa semua ini tidak ada hubungannya denganku lagi. Kembali ke kota provinsi, ku kembali fokus pada pekerjaan operasional e-commerce yang membuatku pulang larut malam dan berangkat pagi-pagi buta. Anggur dari desa Nanshan menjadi nama-nama yang diam di daftar kontak dan foto panen yang sesekali muncul di beranda media sosial, di mana para tetangga desa memamerkan. Ayah menelpon sekali seminggu. Hanya membicarakan hal-hal sepele tanpa menyebut anggur. Namun, suatu hari, di bulan Oktober, dia tiba berkata di telepon, ada orang di desa yang mulai menebang tanaman anggur. Ditebang untuk ditanam apa? Tanyaku, jagung atau gandum? Lebih mudah, jawab ayah sambil menghela napas. Tapi keluarga-keluarga, itu dulu menandatangani kontrak denganmu. Sekarang kamu tidak mau membeli, dan pedagang buah menurunkan harga kembali menjadi 2 yuan. Mereka merasa tidak ada pilihan lain. Saya tidak menanggapi. Pada bulan Desember, Pak Tian menelpon saya dari nomor yang tidak dikenal. Dia berbelit-belit cukup lama. Bu Chen, tahun depan benar-benar tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Saya tidak bisa menanggungnya, kata saya. Di ujung telepon terdiam. Lalu menutup telepon. Musim dingin berlalu, musim semi datang lagi. Suatu akhir pekan di bulan Maret, saat saya sedang lembur di kantor, ponsel saya bergetar berulang kali. Muncul belasan pesan WeChat. Semuanya dari orang-orang desa Nanshan. Ada Pak Tian, Wang Changgui, dan beberapa tetangga yang dulu tidak menandatangani kontrak. Isi pesannya hampir sama. Awalnya menyapa. Lalu secara tidak langsung menanyakan harga anggur tahun ini. Dan ini kalau akhirnya mencoba menanyakan apakah masih bisa membantu menjual seperti tahun lalu. Saya tidak membalas. Ayah menelpon malam itu untuk menanyakan hal itu. Orang-orang di desa sedang membicarakan bahwa anggur Sunshine Rose di kota provinsi dijual seharga 20 yuan per pon. Di desa kami juga ada yang menanamnya, tapi pedagang hanya mau membayar 8 yuan. Mereka ingin mencari Anda, tapi malu-malu. Saya tidak bisa menjualnya. Kata saya, pelajaran tahun lalu sudah cukup sekali. Tapi mereka datang ke rumah setiap hari. Duduk berjam-jam. Kau bilang aku di luar kota, tidak bisa dihubungi. Saat musim berbunga anggur di bulan April, aku memblokir semua nomor dari desa Nanshan. Tapi suatu sore di bulan Mei, saat keluar dari gedung kantor, aku melihat Pak Tian berjongkok di tepi taman. Di kakinya ada kantong plastik. Dari mulut kantong itu, terlihat beberapa tandan jeruk bali hijau. Dia melihatku, dan buru-buru berdiri. Dia menepuk debu di celananya, sambil memaksakan senyum. Kerutan di wajahnya sedalam luka pedang. Aku ke rumah sakit di kota untuk periksa. Sekalian mampir ke sini, katanya. Aku tahu dia berbohong.
Rumah sakit di kota kabupaten sudah cukup untuk mengobati penyakit lambungnya yang sudah lama. Pak Tian, langsung saja katakan, apa yang ingin kamu sampaikan, kataku. Dia menggosok-gosok tangannya. Anggur di desa tahun ini tumbuh sangat bagus. Sangat bagus. Tapi beberapa hari lalu, pedagang datang menawar harga. Untuk Miluo, mereka hanya memberi 2 yuan. Varietas yang Guang Yubin memberi 5 yuan. Para tetangga menghitung-hitung. Harga itu bahkan tidak cukup untuk menutupi modal. Mereka berunding, apakah kamu bisa memimpin kami sekali lagi? Harga kamu tentukan, standar kamu tentukan. Kami semua akan mengikuti kamu. Tidak akan mencampur barang lain. Tidak akan curang. Arus lalu lintas jam sibuk malam mengalir seperti sungai di sekitarku. Lampu neon satu persatu menyala. Aku melihat posturnya yang membungkuk ke arah gedung, hampir terlihat rendah hati, dan teringat waktu ini tahun lalu. Dia berdiri di bawah kanopi anggur. Dengan nakal menepuk bahuku. Gu Chen, aku tidak salah memilihmu. Dalam setahun singkat, keadaan berbalik. Dan hati manusia pun berubah. Aku bersandar pada dinding gedung perkantoran yang dingin. Angin malam membawa hiruk pikuk kota. Meniupkan kelelahan yang terkumpul sepanjang hari. Dan perlahan mendinginkan sisa belas kasihan di hatiku. Tianbo. Lalu, apakah kamu lupa? Daripada tenang, tanpa amarah atau keluhan. Aku hanya menceritakan fakta secara terus-menerus. Aku mengambil resiko kembali ke desa, menyewa gudang pendingin di depan toko, membeli kemasan, mempekerjakan pekerja, dan membuka saluran penjualan online. Aku menaikkan harga mie guang, yang selama 20 tahun tak pernah laku dengan harga pantas, menjadi 35 yuan per jin. Saat hujan merusak panen, aku menanggung kerugian 60.000 hingga 80.000 yuan sendirian. Aku tak membebankan sepeser pun pada kalian. Aku menetapkan standar klasifikasi hanya untuk menjaga reputasi, menjaga jalur penjualan, dan menghindari seluruh kiriman busuk di tengah perjalanan. Hasilnya, kalian diam-diam mencampur buah kelas bawah dengan buah kelas atas, lalu, setelahnya berbalik menyangkal. Kalian bersekutu, datang menuntutku mengganti rugi 130.000 yuan itu seluruh keuntungan hasil kerja kerasku selama 4 bulan. Ditambah tabungan yang seharusnya untuk melunasi utang. Aku mengembalikan semuanya tanpa potongan sepeser pun. Bukan karena aku salah, tapi karena aku menghargai ikatan sesama warga desa, dan tidak ingin membuat situasi menjadi memalukan. Kepala Tuan Tian menunduk lebih dalam. Kedua tangannya tergenggam erat. Urat-urat kasar di punggung tangannya menonjol, penuh rasa malu. Kami tahu. Kami salah, Habik, kata Gu Chen, dengan tulus. Petik 2. Tahun lalu kami memang bodoh. Mata kami tertutup keserakahan. Kami hanya melihat uang yang sudah di tangan. Tapi tidak melihat usaha yang Anda lakukan di balik layar. Saat itu, semua orang hanya fokus pada 40 sen yang kurang dihitung. Tidak ada yang memikirkan bahwa buah-buahan cacat yang dicampurkan itu seharusnya tidak dihitung dengan harga buah kelas 1. Kerugian akibat pengiriman saat hujan yang membuat buah lembab dan dipotong platform. Dari awal hingga akhir hanya kamu yang menanggungnya, kami semua memilih untuk mengabaikannya. Suaranya serak, dipenuhi kenangan. Setelah pulang, banyak orang di desa yang menyesal. Terutama Wang Changfu. Dia selalu mengatakan, dirinya terbuai, ikut-ikutan tanpa berpikir, dan meminta maaf padamu. Namun, kami semua malu, tidak berani menundukkan kepala untuk meminta maaf. Hanya bisa terus menunda. Aku menggeleng pelan. Bukan karena malu, tapi karena egoisme yang mendarah daging. Saat mencari untung, mereka merasa berhak menikmati hasilnya. Mereka menganggap buah mereka sendiri yang terbaik. Begitu ada sedikit ketidakpuasan, mereka langsung berbalik, bersekutu, dan memaksa orang lain untuk mengalah dengan dalih moral dan pertemanan. Aku bisa membantu meningkatkan penghasilan warga desa dan memberikan keuntungan. Tapi, aku tidak akan lagi menuruti mereka tanpa batas. Kebaikan tanpa ketegasan hanya akan dianggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Tian Bomeng mengangkat kepalanya. Mata keruh itu dipenuhi rasa mendesak. Kali ini, berbeda. Benar-benar berbeda. Ke-67 keluarga petani anggur di desa. Ini semuanya telah menetapkan aturan. Pemetikan, penyortiran, dan pengemasan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan persyaratanmu. Tidak akan ada buah cacat yang dicampurkan, tidak akan ada kecurangan. Semua aturan ditentukan olehmu. Kontrak kami tanda tangani dengan sukarela. Uang muka dibayarkan di muka. Kerugian atau kerusakan apapun akan kami tanggung sendiri. Kami tidak akan pernah menyalahkanmu.
Sampai di sini, suara orang tua itu terdengar tercekat. Banyak keluarga, petani, yang mengandalkan penghasilan anggur untuk hidup. Biaya sekolah anak, pengobatan orang tua, dan pengeluaran sehari-hari, semuanya bergantung pada panen musim ini. Jika anggur membusuk di ladang, banyak keluarga benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Aku terdiam. Aku memahami kondisi petani di desa Nanshan. Generasi demi generasi bergelut di bidang pertanian, dengan sumber penghasilan tunggal. Ketika pasar sedang buruk, memang sangat sulit. Aku bisa membayangkan betapa ketidakadilan saat ditipu dan dipaksa menghabiskan tabungan untuk mengembalikan uang, serta mengingat nasihat ayahku yang penuh kasih sayang. Aku tak mungkin bisa dengan mudah menyerah. Pedagang-pedagang itu selalu bersekongkol menekan harga, dan tahun ini mereka semakin keterlaluan. Patian terus memohon dengan pilu. Anggur Miguang dijual 2 yuan per pon setelah dikurangi biaya pupuk, pestisida, dan tenaga kerja. Laba bersih permu sangat sedikit. Anggur Sunshine Rose hanya dihargai 75 yuan oleh pedagang, jauh di bawah harga pasar normal. Kami pernah mencoba mengangkutnya sendiri ke kota untuk berjualan. Jalan pegunungan yang terjal menyebabkan kerugian besar selama pengangkutan. Penjualan tidak laku, dan tenaga kerja terbuang percuma. Seluruh kota tidak memiliki saluran distribusi yang stabil. Tidak ada sarana pengangkutan yang menjaga kesegaran, dan tidak ada akses ke penjualan online. Di seluruh desa Nanshan, hanya kamu yang mengerti e-commerce, mengerti operasional, dan mengerti cara menjaga kesegaran produk segar. Hanya kamu yang bisa membantu kami. Orang-orang berlalu lalang di luar gedung perkantoran, langkah mereka terburu-buru, tak ada yang peduli pada permohonan rendah hati di sudut ini. Aku menatap karung plastik di kakiku, berisi jeruk bali yang masih hijau. Itu mereka bawa khusus untuk membuktikan kualitas buah tahun ini. Ditanam dengan penuh perhatian, dirawat dengan teliti, menghasilkan panen melimpah. Namun pada akhirnya harus menghadapi nasib buah busuk karena masalah pemasaran. Memang menyedihkan. Aku tak akan lagi menanggung kerugian sendirian seperti tahun lalu. Setelah lama terdiam, aku perlahan berbicara dan menetapkan syarat-syarat. Pertama, menandatangani kontrak pembelian resmi secara serentak. Standar klasifikasi, harga pembelian, PERKILOGRAM, pembagian untung rugi, dan tanggung jawab pelanggaran harus tertulis jelas di atas kertas. Semua petani di desa harus menandatangani kontrak ini secara sukarela. Kami menolak janji lisan. Kedua, proses penyortiran dan klasifikasi harus direkam secara video. Buah kelas 1, kelas 2, dan buah cacat harus dibedakan dengan jelas. Penimbangan, konfirmasi, dan pendaftaran dilakukan di tempat untuk mencegah perselisihan dan penyesalan setelahnya. Semua catatan disimpan dan diarsipkan. Ketiga, biaya gudang pendingin, transportasi, dan tenaga kerja pengemasan dibagi bersama oleh petani sesuai proporsi pengiriman. Saya hanya bertanggung jawab atas penghubung saluran distribusi, operasional, pemeliharaan platform penjualan. Tidak lagi menanggung kerugian tambahan secara pribadi. Keempat, jika ditemukan petani yang mencampur, memalsukan, atau menukar kualitas buah, kerjasama akan segera dihentikan, dan tidak akan dibeli lagi selamanya. Seluruh desa akan bertindak tegas tanpa kompromi. Keempat aturan ini, tajam dan tegas, memotong semua celah untuk berbuat curang. Tuan Tian, setelah mendengarnya, tanpa ragu sedikit pun, langsung mengangguk setuju. Tidak masalah. Semuanya terserah Anda. Kontrak akan kami cetak malam ini juga. Setiap rumah tangga menandatangani dan membubuhkan cap jari. Prosesnya direkam. Dan semua orang harus mematuhi aturan. Siapapun yang mencoba berbuat curang, tanpa perlu Anda bicara, seluruh desa tidak akan memaafkannya. Pembagian biaya juga kami setujui. Pengeluaran yang seharusnya kami tanggung sendiri. Tidak boleh lagi membiarkanmu rugi begitu saja. Selama kamu bersedia membantu, bukan hanya 4 aturan, bahkan 10 aturan pun kami akan patuhi sepenuhnya. Melihat raut wajahnya yang penuh harap dan tulus, hati saya sedikit melunak. Saya bisa mengambil alih, sementara, tapi saya hanya akan bekerja sama sekali ini. Jika musim ini, semua orang bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Mematuhi aturan, bertindak jujur, dan saling menguntungkan, mungkin ada kemungkinan kerjasama di masa depan. Tapi, jika terjadi lagi hal seperti tahun lalu, mengkhianati kebaikan,
Aku akan memutuskan semua hubungan dengan desa Nanshan. Selamanya, dan tidak akan pernah kembali. Ini adalah konsesi terakhirku. Sekaligus batas akhir. Mata Paman Tian langsung berkaca-kaca. Dia mengangguk dengan tegas, sambil berulang kali, mengucapkan terima kasih. Terima kasih Guchen. Gia, terima kasih telah bersedia memberi kami kesempatan lagi. Tenang saja. Kali ini kami pasti akan menghargainya dengan baik. Dan tidak akan mengecewakan kebaikanmu. Dia dengan hati-hati menyimpan janji lisan itu, berulang kali memastikan semua aturan, baru merasa tenang. Malam semakin larut, lampu-lampu kota semakin berkilauan. Paman Tian berulang kali mengucapkan terima kasih, lalu berbalik pergi dengan tergesa-gesa. Ia harus segera kembali ke desa malam itu juga untuk memberitahukan kabar baik ini kepada semua orang. Sambil memandang punggungnya yang berjalan tertatih-tatih menjauh, aku mengeluarkan ponsel dan menelepon ayahku. Telepon tersambung. Suara berat terdengar dari seberang. Halo, Pak Chen. Aku setuju untuk membantu desa menjual anggur tahun ini. Di ujung telepon terdengar keheningan beberapa detik. Petik 2. Udah kuputuskan. Aku tak takut lagi ditipu orang. Aturan sudah ditetapkan di depan. Pembagian tanggung jawab jelas. Aku tak akan lagi hanya mengandalkan kebaikan hati. Membantu mereka, karena aku tahu betapa sulitnya bekerja sepanjang tahun. Dan juga memberi kesempatan bagi kita semua untuk memperbaiki diri. Tapi aku tak akan lagi mengorbankan segalanya. Aku akan menjaga batas dan hakku sendiri. Ayah menghela napas. Kamu sudah dewasa, punya pertimbangan sendiri. Aku tak akan menghalangimu. Hati-hati dalam segala hal. Jangan lagi merugikan dirimu sendiri. Nasihat sederhana. Itu menyembunyikan rasa khawatir yang paling dalam. Setelah menutup telepon, angin malam berhembus. Kekesalan yang terpendam selama setahun di hatiku, akhirnya perlahan-lahan menghilang. Keesokan paginya, aku mengambil cuti dan berkendara kembali ke desa Nanshan. Saat mobil memasuki pintu desa, dari kejauhan sudah terlihat kebun anggur di setiap rumah, rimbun dan hijau, dengan tanaman merambat yang saling melilit, serta buah-buahan yang berlimpah. Anggur-anggur yang montok menggantung di dahan-dahan, menciptakan pemandangan panen yang subur. Namun, di udara, sudah mulai terasa aroma lembab dan pengap. Hujan lebat yang meluas akan segera datang. Begitu hujan deras melanda, kombinasi suhu tinggi dan kelembapan tinggi akan membuat anggur mudah retak, busuk dan berjamur. Inilah akar penyebab para petani begitu cemas. Begitu aku memarkir mobil, segerombolan warga desa sudah mengelilingi pintu masuk desa. Dipimpin oleh Pak Tian. Di belakangnya mengikuti Wang Changgui, yang tahun lalu memimpin keributan, serta belasan keluarga tetangga desa yang dulu memaksa saya mengembalikan uang. Wajah mereka tak lagi menunjukkan sikap kasar dan licik seperti tahun lalu. Yang tersisa hanyalah rasa bersalah, cemas, dan keinginan untuk berdamai. Wang Changgui melangkah maju terlebih dahulu, menggosok-gosokkan tangannya dengan gelisah, menundukkan kepala, dan meminta maaf dengan tulus. Wu Chen, tahun lalu saya yang salah. Saya terlalu serakah, memimpin keributan, menuduh Anda tanpa bukti, dan memaksa Anda mengembalikan uang. Saya akan meminta maaf kepada Anda, katanya. Setelah itu, dia membungkuk dalam-dalam, dengan sikap yang tulus. Sepanjang tahun ini, aku terus-menerus menyesal. Aku menyadari bahwa, sebagai manusia harus tahu puas dan tidak boleh ingkar janji. Tahun ini, aku berjanji akan mematuhi semua persyaratanmu, memilih buah dengan teliti, tidak akan mencampur barang palsu, dan bekerja dengan jujur dan tekun. Dengan Wang Changgui sebagai pelopor, orang-orang lain pun beramai-ramai meminta maaf, satu persatu mengakui kesalahan tahun lalu. Suara permintaan maaf bergema di mulut desa. Ketegangan masa lalu pun sirna. Aku menerima permintaan maaf semua orang dengan lapang dada. Tidak memegang teguh masa lalu. Tidak memegang teguh masa lalu, atau masa lalu sudah berlalu. Mulai hari ini, kita hanya bicara kerjasama, hanya bicara aturan. Kemudian aku mengikuti rombongan ke kantor desa. Di ruang rapat yang luas, tersusun rapi kontrak pembelian resmi yang sudah dicetak. Ke-67 petani penanam hadir lengkap, mengantri untuk menandatangani dan membubuhkan cap jari. Setiap kontrak mencantumkan harga pembelian dengan jelas. Buah miguang kelas 1 3 yuan per jin. Kelas 2, 27 yuan per jin. Buah yang guang meigui, kelas 1 16 yuan per jin. Kelas 2 10, 5 yuan per jin.
Harga tersebut jauh lebih tinggi dari harga yang ditawarkan pedagang lokal, namun tetap sesuai dengan kondisi pasar, wajar, dan adil. Selain itu, kontrak tersebut secara jelas mencantumkan standar pembagian kerugian dan klasifikasi, serta biaya denda atas pelanggaran yang dibagi secara adil. Semua ketentuan jelas dan mudah dipahami. Tanggung jawab masing-masing terdefinisi dengan jelas. Semua orang membacanya satu persatu, tidak ada yang mengajukan keberatan. Penandatangan dan pencetakan sidik jari dilakukan dalam satu kali proses. Seluruhnya berlangsung tertib dan teratur. Setelah kontrak ditandatangani, saya segera mengatur pekerjaan. Sore harinya, saya menghubungi gudang mitra di ibu kota provinsi untuk memperpanjang sewa gudang pendingin, melengkapi bahan kemasan seperti tali pengikat, kotak penyimpanan segar, dan plastik anti lembab serta pelindung kesegaran. Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan grup belanja komunitas, toko online produk segar, dan saluran kotak hadiah lokal, serta menyisihkan kuota pengiriman, dan menghubungkan seluruh rantai penjualan. Kemarin saya membawa 3 unit kamera pengawas HD. Dipasang di area panen, area penyortiran, dan area pemuatan, merekam secara real-time sepanjang proses ISMA. Semua alur kerja terbuka dan transparan. Saya menyusun ulang rencana panen, menghindari jam-jam hujan lebat, mengatur panen musim gugur. Saya menugaskan petugas khusus untuk membimbing petani dalam pemangkasan dan penyortiran, menghilangkan buah yang busuk, retak, cacat, atau terserang hama, memastikan kualitas setiap kotak anggur yang keluar dari gudang memenuhi standar. Awalnya, semua orang bekerja dengan hati-hati, takut melakukan kesalahan yang membuat saya tidak puas. Namun, seiring waktu, semua orang mulai bekerja dengan serius dan saling mengawasi secara proaktif. Jika ada yang kurang teliti dalam penyortiran, tetangganya akan langsung mengingatkan. Tidak ada lagi yang berpikir untuk mengambil jalan pintas. Perubahan terbesar terjadi pada Wang Changgui. Setiap hari sebelum fajar, dia sudah masuk ke kebun anggur, memilih buah yang matang sempurna. Saat memetik, dia memegang buah dengan hati-hati untuk melindungi lapisan tepungnya. Saat penyortiran, bahkan buah dengan retakan sekecil apapun akan dia pisahkan dan tidak akan mencampurkannya dengan buah-buahan kelas 1. Dia juga sering secara sukarela membantu bekerja, memindahkan, dan mengemas buah, serta membersihkan area tanpa mengeluh. Berusaha menebus kesalahannya tahun lalu dengan tindakan nyata. Ujian sesungguhnya terjadi pada hari ketiga pemasangan peralatan baru. Sore itu, saya sedang memeriksa rekaman CCTV dan menguji jaringan di kantor desa. Tiba-tiba terdengar keributan dari luar. Saya keluar untuk melihat. Ternyata, Bibi Li Aha, yang berasal dari desa tetangga, sedang bertengkar dengan Wang Changgui. Tahun ini adalah pertama kalinya Buli menyerahkan buahnya kepadaku. Suaminya bekerja di luar kota sepanjang tahun, sehingga dia harus mengurus 5 mulahan sendirian. Memang sangat melelahkan. Dia mendorong gerobak berisi buah miguang yang baru dipetik ke area penyortiran. Wang Changgui bertanggung jawab atas penimbangan tahap pertama. Changgui, matamu terlalu tajam. Buah di 2 keranjang ini memang ada sedikit bercak terbakar matahari, tapi tidak memengaruhi rasanya. Kenapa kamu memasukkannya ke dalam kategori buah kelas 2? Buli memerah. Berusaha memasukkan kembali 2 keranjang buah yang disisihkan itu ke dalam antrean buah kelas 1. Wang Changgui langsung menahan Kuangyan dengan ekspresi wajah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kakak, ini bukan soal bisa dimakan atau tidak. Aturan yang ditetapkan oleh Gu Shendin, buah kelas 1 harus bersih dan bulat sempurna. Buah yang kamu pimpin ini, kalau sampai ke supermarket di kota, pelanggan tidak akan menerimanya. Kalau kamu mencampurnya ke dalam buah kelas 1, itu sama saja merusak nama baik desa Nanshan. Kamu datang ke Chongqing sebagai orang baik, tapi bibimu sudah panik dan bicara sembarangan. Tahun lalu, siapa yang memimpin keributan dan memaksa Ciguo masuk ke mobil? Nah, tahun ini Gu Chen memberimu upah, jadi kamu jadi anteknya. Begitu kata-kata itu keluar, para pekerja pemilah di sekitarnya menghentikan pekerjaan mereka. Suasana seketika hening. Aku berdiri di balik pintu dan tidak langsung keluar. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Wang Changgui. Wajah Wang Changgui berganti-ganti antara merah dan pucat. Jari-jarinya yang kasar mencengkeram tepi keranjang bambu dengan erat, hingga sendi-sendinya memutih. Setelah beberapa saat, dia tidak marah, malah merendahkan suaranya. Nada suaranya memancarkan kepahitan yang tak terucapkan isi ria. Petik 2. Kakak ipar, kamu benar? Tahun lalu aku memang bodoh.
Aku pikir aku mendapat untung. Tapi sebenarnya aku telah memutus jalan hidupku dan seluruh desa. Tahukah kamu saat tahun baru? Melihat buah-buahan membusuk di ladang. Apa yang kurasakan di hati? Demi selisih harga beberapa ratus yuan itu, aku hampir saja menggagalkan pernikahan anakku. Kita para petani memang sulit bercocok tanam. Tapi seberat apapun, kita tidak boleh kehilangan hati nurani. Hari ini, jangan bilang kau memarahiku. Bahkan jika kau memukul 2 keranjang ini, aku tetap tidak akan mengizinkanmu mencampurinya. Gu Chen sudah memasang kamera pengawas di sana untuk mengawasi. Jika kau tidak mendengarkan, kau bisa menariknya kembali dan cari pedagang untuk menjualnya. Ibu Li terdiam mendengar kata-kata Wang Changgui. Dia menatap kamera yang berkedip merah di atas kepalanya, lalu melihat tatapan tegas para tetangga di sekitarnya. Akhirnya, dia menggigit bibirnya, tak lagi berdebat. Dan diam-diam, memindahkan 2 keranjang buah itu ke area buah kelas 2. Aku keluar dari balik pintu, menepuk bahu Wang Changgui. Dia menoleh dan melihatku, lalu, dengan sedikit canggung menggosok-gosok tangannya. Lalu tersenyum dengan polos. Gu Chen, aku akan mengawasinya dengan ketat. Jangan harap ada buah busuk yang lolos. Pada saat itu, aku yakin orang-orang desa Nanshan benar-benar telah berubah. Sikap egois dan picik yang dulu membuat orang sesak napas, kini digantikan oleh rasa tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga aturan. Di saat volume pengiriman mencapai puncaknya, justru terjadi masalah besar di bagian logistik. Kotak busa, khusus senilai 20.000 yuan yang seharusnya dikirim pukul 8 malam. 20.000 kotak busa kemasan khusus tertunda hingga pukul 11 malam, karena truk pengangkut mogok di jalan pegunungan. Truk pendingin sudah menunggu di pintu desa. Pukul 2 dini hari harus berangkat tepat waktu. Jika tidak, 40.000 jin buah Sunshine Rose ini akan ketinggalan pengiriman pasar pagi untuk pembelian berkelompok komunitas. Tugas menyortir, menimbang, dan mengemas, dan menyegelnya sesuai dengan kemajuan kerja kami di siang hari. Ini benar-benar tugas yang mustahil diselesaikan. Saya berdiri di lapangan pengeringan padi, menatap tumpukan kotak kardus setinggi gunung. Panik hingga berkeringat dingin, bahkan sudah siap menelpon platform untuk mengajukan penundaan pengiriman dan menanggung denda. Tepat saat itu, pengeras suara di ujung desa tiba-tiba berbunyi. Ini urusan Pak Tian. Saudara-saudara, Gu Chen sedang dalam kesulitan. Kotak kemasan baru saja tiba. Waktu sudah tidak cukup. Terlepas dari apakah buah yang dikirim hari ini milik kalian atau bukan, siapapun yang masih bisa bernapas, bawa senter, dan datanglah ke tempat pengeringan padi untuk membantu. Jangan ada yang bermalas-malasan. Kurang dari 10 menit. Desa Nanshan yang tadinya sudah tertidur lelap, tiba-tiba terang benderang. Lebih dari 100 orang, laki-laki dan perempuan, bahkan orang tua berusia 70-an, dan anak-anak remaja, mengenakan pakaian, membawa senter, dan berduyun-duyun seperti gelombang menuju tempat pengeringan padi. Tak ada yang peduli bahwa malam ini tak ada upah. Dan tak ada yang bertanya buah ini milik siapa. Semua secara sukarela terbagi menjadi beberapa kelompok, yang melipat kotak, yang memasang kantong plastik, yang mengisi buah, yang menempelkan selotip. Gu Chen, jangan cuma berdiri di sana. Bantu kami bekerja lebih cepat. Teriak Wang Changgui sambil dengan cekatan membuka sebuah kotak kardus. Aku menghirup dalam-dalam angin malam yang berbau tanah. Dan mataku tak bisa menahan rasa perih. Lalu segera aku berteriak sekeras-kerasnya untuk mengarahkan pekerjaan. Itu adalah malam yang sangat spektakuler. 4 generator diesel meraung, menerangi separuh langit malam. Lebih dari 100 orang bekerja seperti di jalur perakitan. Sinar senter saling berjalin di kegelapan malam. Tak ada obrolan yang tidak perlu, hanya suara robekan selotip dan langkah kaki yang berlari. Pukul 1.45. Kotak terakhir anggur Sunshine Rose dimuat ke truk pendingin. Seluruh tubuhku basah kuyup oleh keringat. Melihat para tetangga satu persatu duduk di tanah, terengah-engah, menggosok lengan yang pegal. Aku berteriak, makanan malam ini, aku Gu Chen, yang traktir. Kerumunan itu meledak dalam tawa yang lelah namun lega. Dalam waktu sebulan, seluruh petani desa bersatu padu, bekerja sama mengurus pengiriman anggur. Kecurigaan, persaingan, dan perhitungan masa lalu lenyap tak bersisa. Hanya tersisa persatuan untuk melewati masa sulit bersama. Tepat saat segalanya berjalan lancar, hujan lebat yang meluas datang sesuai prediksi. Hujan deras selama 4 hari berturut-turut. Awan gelap menutupi langit. Hujan turun dengan deras.
Ladang berubah menjadi lumpur yang tak tertahankan. Udara lembab dan pengap. Hujan ini lebih dahsyat daripada yang diperkirakan ramalan cuaca. Pada sore hari ketiga, angin kencang yang disertai badai langsung merobohkan tenda Gore River, sementara tenda Grey Arrow yang didirikan sementara lebih dulu terkena sambaran petir, menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kawasan desa Nanshan. Saat itu, masih tersisa sekitar 10.000 jin anggur, backlight, yang tertahan di desa. Rencananya, anggur itu akan dimuat dan dikirim malam ini. Pemadaman listrik berarti konveyor pemilahan berhenti beroperasi, sistem pemantauan tidak berfungsi, dan jalan tanah di desa yang telah terendam air hujan hingga lunak membuat truk pendingin berat sama sekali tidak bisa keluar. Bagaimana ini, Guchen? Jika hujan terus turun seperti ini, buah-buahan ini pasti akan busuk atau retak. Tuan Tian mengenakan jas hujan, mengusap air hujan di wajahnya, lalu berlari masuk ke ruangan yang saya gunakan untuk bekerja. Saya mengambil senter sambil menggertakkan gigi. Buah-buahan ini harus dikirim malam ini. Permukaan jalan belum sepenuhnya melunak. Manfaatkan kesempatan ini selagi di luar gelap gulita. Bagaimana cara memilahnya? Saya berlari keluar rumah dan melihat Wang Changgui serta beberapa warga desa yang kuat dan muda, yang secara sukarela telah membawa semua sepeda motor 3 roda dan traktor pertanian desa ke sekitar pabrik penyortiran. Mereka menyalakan semua lampu kendaraan dan mengarahkannya ke buah-buahan. Wang Changgui berteriak sekeras-kerasnya di tengah hujan dan angin. Lampu dari 12 sepeda motor 3 roda menyala seketika. Beberapa sinar kuning menyilaukan, menembus awan tebal, menerangi area penyortiran seolah-olah siang hari. Hujan menghantam dan mengeluarkan gemuruh yang memekakkan telinga. Kami semua mengenakan jas hujan di bawah guyuran air hujan. Memanfaatkan cahaya lampu kendaraan untuk melakukan panen terakhir. Adalah 3 jam paling menegangkan yang pernah saya alami seumur hidup. Tangan saya membengkak dan mengerut karena terendam air hujan yang dingin. Tetapi setiap orang tetap gigih bertahan. Ada yang terjatuh ke dalam kubangan lumpur, bangkit, mengibaskan air hujan dan melanjutkan mengangkat kotak. Tak ada yang menghitung untung rugi saat itu. Pikiran semua orang hanya satu, mengantar pelanggan pulang. Saat kotak anggur terakhir didorong ke truk pendingin dan pintu ditutup dengan keras, hujan mulai mereda. Aku bersandar pada ban truk, menatap Paman Tian dan Wang Changgui yang sama-sama berlumpur dan terengah-engah. Kami bertiga saling menatap, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak di tengah hujan lebat. Tawa itu menembus malam hujan dan menghapus sisa-sisa ketegangan di antara kami hingga bersih. Banyak anggur yang tidak sempat dipetik mulai retak dan menunjukkan tanda-tanda busuk. Melihat kotak-kotak di ladang yang perlahan membusuk, semua orang merasa cemas. Takut kerja keras setahun akan sia-sia. Untungnya, kami telah merencanakan dengan matang dan memetik secara bertahap. Sebagian besar anggur berkualitas tinggi sudah dipetik lebih awal dan disimpan di gudang pendingin bersuhu konstan, terlindung dari panas dan kelembapan, sehingga tetap utuh. Hanya sedikit buah yang matang terlambat dan tidak sempat dipetik, yang mengalami kerusakan akibat hujan. Sesuai perjanjian kontrak, kerugian ini ditanggung sendiri oleh petani. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang membuat keributan. Semua orang menerima hasilnya dengan lapang dada. Pak Tian, sambil memandang anggur yang tertata rapi dan utuh di dalam gudang pendingin, sering menghela napas lega. Untung ada kamu yang merencanakan lebih awal. Kalau tidak, hujan lebat ini setidaknya akan membuat 1,4 juta pon anggur membusuk sebagian besar, kataku dengan nada datar. Memprediksi risiko sejak dini dan melakukan pencegahan adalah pengetahuan dasar dalam bisnis produk segar. Tahun lalu aku sudah mengingatkan soal penjualan saat hujan, tapi tidak ada yang mau mendengarkan. Sehingga menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Pak Tian tampak malu. Dulu, kami memang berpandangan pendek. Hanya melihat yang di depan mata, tidak memahami pertimbangan jangka panjang. Kedepannya, dalam bertindak, kami pasti akan lebih banyak mendengarkan pendapat para ahli. Setelah hujan lebat reda dan cuaca cerah kembali, angkutan pertama berisi anggur yang sudah disortir dan dikemas berangkat tepat waktu menuju ibu kota provinsi. Dengan memanfaatkan saluran online yang sudah mapan, anggur segar dan manis dari desa Nansan langsung laris manis begitu dipasarkan. Anggur Miguang memiliki daging buah yang montok, syarat air, dan tingkat kemanisan yang sangat tinggi. Anggur Sunshine Rose memiliki
aroma buah yang kaya dan teksturnya serta manis, mendapatkan banyak pujian dari konsumen. Pesanan terus berdatangan, volume pengiriman meningkat secara stabil setiap hari. Rincian pengiriman harian, catatan penimbangan, dan faktur penjualan. Terus semuanya aku susun rapi dan kirim ke grup WeChat desa. Transparan dan terbuka. Data dapat diakses kapan saja. Berat pengiriman dan jumlah pembayaran setiap petani tercatat dengan jelas dan mudah dipahami. Tidak ada lagi yang meragukan perhitungan, dan tidak ada lagi yang mempermasalahkan selisih harga. Setelah 2 minggu, pembayaran untuk angkatan pertama telah dilunasi sepenuhnya dan ditransfer ke rekening bank masing-masing. Melihat jumlah yang masuk ke ponsel mereka, setiap keluarga menunjukkan senyuman yang sudah lama tidak terlihat. Dengan anggur yang sama dan musim panen yang sama, pendapatan tahun ini hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setelah dikurangi biaya bersama untuk penyimpanan dingin, transportasi, dan pengemasan, laba bersih setiap rumah tangga jauh melebihi keuntungan dari penjualan kepada pedagang yang menekan harga. Semua orang akhirnya benar-benar menyadari bahwa aturan yang wajar, kerjasama yang jujur, dan pandangan jangka panjang tetap menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai kemakmuran. Musim panas perlahan-lahan mendekati akhir. 1,4 juta jin anggur terjual habis dengan lancar, tanpa buah busuk, dalam jumlah besar, tanpa penumpukan stok yang parah, dan kerugian terkendali dalam batas yang wajar. Seluruh desa Nanshan berhasil melewati masa sulit dengan tenang. Pada hari penutupan dan perhitungan akhir, seluruh penduduk desa berkumpul secara sukarela di lapangan pengeringan padi, menyajikan hidangan sederhana ala petani. Untuk mengucapkan terima kasih. Di meja makan tidak ada basa-basi yang rumit, hanya rasa syukur yang tulus dari hati. Patian, sambil memegang gelas anggur, berdiri dan berkata kepada semua orang, tahun ini, jika bukan karena Guchen yang melupakan dendam masa lalu dan membantu kami, 1,4 juta jin anggur kami pasti akan membusuk di dalam gudang, dan kerja keras setahun akan sia-sia. Tahun lalu, kami egois dan picik, tidak tahu berterima kasih, dan menyakiti hati orang baik. Tahun ini, semua orang memperbaiki kesalahan dengan tindakan, mematuhi aturan, dan bertindak jujur, sehingga tercapai hasil yang saling menguntungkan. Sebagai manusia, kita harus tahu berterima kasih, memahami benar dan salah, serta menjalankan tugas masing-masing. Kedepannya, terlepas dari apakah kita bisa terus bekerja sama atau tidak, kita harus mengingat kebaikan ini. Hidup dengan jujur dan bekerja dengan tulus. Kata-kata itu membuat semua orang mengangguk setuju. Setelah beberapa putaran minum, setengah hidangan habis, aku memandang para tetangga desa yang polos di hadapanku. Melihat suasana desa yang telah berubah total, hatiku dipenuhi berbagai perasaan. Sifat manusia tidak pernah hitam putih. Ada sisi egois dan serakah. Namun juga ada sisi yang mampu mengakui kesalahan dan bertobat, serta sisi yang polos dan baik hati. Dulu, ketika aku mengembalikan 130.000 yuan untuk meredakan kemarahan bersama, hal itu tampak seperti kompromi dan mundur. Namun sebenarnya itu memotong ikatan hubungan yang tidak perlu, dan mempertahankan batas bawahku. Tahun ini, ketika mereka terperosok ke dalam situasi yang sangat sulit, mereka merendahkan diri, dan dengan tulus meminta bantuan. Saya memilih untuk mengulurkan tangan membantu, bukan karena hati yang lemah seperti Bunda Maria, melainkan untuk memberi kesempatan pada kemanusiaan untuk bertobat. Kebaikan membutuhkan ketegasan, dan toleransi harus memiliki batas. Memberi tanpa henti tidak akan menghasilkan penghargaan, dan saling tidak mau mengalah hanya akan membuat kita dimanfaatkan seenaknya. Menetapkan aturan yang jelas, membagi tanggung jawab sepenuhnya, saling menghormati, dan fakiwala, saling menguntungkan, itulah dasar hubungan antar manusia yang langgeng. Setelah pesta usai, matahari terbenam mewarnai pegunungan dan pedesaan. Lebih dari kebun anggur berdiri tenang di senja hari, dengan dahan dan dedaunan yang rimbun, serta hijau subur. Krisis tahun ini berhasil diatasi. Orang jahat tidak mendapat balasan yang berlebihan. Orang yang tersesat segera sadar, dan hubungan yang retak perlahan-lahan diperbaiki. Segalanya bergerak ke arah yang hangat dan baik. Saya mengemas barang-barang dan bersiap kembali ke ibu kota provinsi. Kerja sama musim ini berakhir dengan sukses. Saya menepati janji, mereka menjalankan tugasnya. Dan kami berdua terhutang satu sama lain. Mengenai apakah akan melanjutkan kerja sama tahun depan, saya belum memberikan jawaban, memberi ruang yang cukup.
dan tetap mempertahankan hak saya untuk memilih. Kedepannya, saya akan tetap fokus pada bisnis e-commerce saya, menjalani hari-hari dengan tenang. Orang-orang dan peristiwa di desa Nansan akan menjadi kenangan yang mendalam, selalu mengingatkan saya untuk selalu berbaik hati, namun juga membawa perisai sendiri. Menjaga hati nurani. Melangkah dengan tenang,